wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fil umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'akum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum kitab Allah. Hayya kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian rutin malam Kamis rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dalam rangka ziyadah kesempatan dalam rangka ziyadah ilmi, menambah bekal ilmu, dan semoga dengan ilmu yang kita miliki kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqun. Muttaqun karena ilmu, tahu ilmu diamalkan, itu namanya muttaqun. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini yang mengisi seharusnya Ustadz Agus Effendi, akan tapi beliau berhalangan, dan saya meminta kepada beberapa rekan asatidzah. Ustadz Ja'far tidak bisa, Ustadz Lanan tidak bisa, Ustadz Mawardi juga kemarin baru ngisi, Ustadz Agus tadi saya lobby juga, pokoknya kalau rata berarti diisi jenengan gitu, diisi saya maksudnya. Padahal saya juga tadi sampai sore ada kegiatan, jadi kita sebisanya, kita untuk sekedar mengisi daripada kekosongan. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita memurojaah, mengulang kembali dari kisah yang kemarin kita sampaikan, hadis nomor 2 tentang kisah-kisah para perusak Ka'bah. Jadi nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan ada satu gerombolan, di mana gerombolan itu ada di antara mereka atau sebagian besar dari mereka itu memiliki maksud dan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Kemudian dalam keterangan yang kemarin kita sampaikan, maka kita sudah disuruh mempelajari tentang kisahnya Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Kisah tentara-tentara fil itu adalah kisah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan ternyata dakwah Nabi banyak ditolak, banyak diintimidasi, bahkan Nabi disebut sebagai jubun, gila, dan lain sebagainya, maka kemudian diperintahkan untuk apakah kalian
tidak melihat bagaimana fa'ala rabbuka yang telah Tuhan lakukan terhadap tentara-tentara Fil. Artinya umat waktu itu sebagian besar adalah mereka menyaksikan tentang kisah Abraha dan bala tentaranya dihujani oleh toiran ababil. Dan di sini menggunakan kalimat fi'il mudhari. Artinya, kalau umat terdahulu disuruh untuk melihat, mempelajari, mentadaburi tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pemilik Ka'bah terhadap Abraha dan para tentaranya, berarti hal itu juga berlaku bagi kita. Walaupun kemudian kita tidak melihat secara langsung, tapi yakin apa yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran maupun apa yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan pasti benar, tidak ada yang keliru sedikit pun. Kisah perusak Ka'bah. Ini hadis yang kemarin sudah kita kaji. Mengenal Aisyah radhiyallahu anha sudah kita kaji. Mengenal Ka'bah sudah kita kaji. Mengambil pelajaran dari pasukan gajah sedikit barusan kita murojaah. Ini pelajaran yang berikutnya. Mawas diri ketika tinggal pada suatu negeri yang banyak kesyirikan dan banyak kemaksiatan. Jadi kita diperintahkan untuk peka. Kalau di Pandean ini terjadi kesyirikan atau terjadi kemaksiatan, maka kita diperintahkan untuk peka. Kenapa peka? Karena ada orang yang dia tidak ingin, dia tidak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah, dan ternyata dia berada dalam satu rombongan itu, maka yuhsyaf, Allah tenggelamkan. Artinya ketika di satu tempat, di situ banyak maksiat dan turun adab Allah Subhanahu wa taala, maka adab itu akan mengenai baik orang yang taat ataupun orang yang maksiat. Ini pelajaran yang berikutnya dan sudah kita sampaikan. Kemudian pelajaran berikutnya, ini ayatnya Al-Anfal 25. Adalah kita diperintahkan untuk berlepas diri dari segala kesyirikan dan dari segala kemaksiatan, serta tidak duduk bersama mereka kecuali dalam ranah berdakwah. Saya garis bawahi berlepas diri dari kesyirikan dan dari kemaksiatan. Mohon maaf, kadang-kadang di daerah tertentu, contoh, ini contoh kan, contoh orang yang berlepas diri dari kemaksiatan dan contoh orang yang berlepas diri dari kesyirikan. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika di satu tempat itu, di dusun A atau di kampung A atau di kota A, ada wacana untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, maka satu kampung itu sepakat akan ditarik iuran.
Untuk apa Ustaz? Untuk ngaji. Kalau ngaji silahkan. Untuk apa Ustaz? Untuk membangun, memeriahkan jalan silahkan, karena itu hal yang mubah. Tapi hati-hati ketika kita sudah tahu bahwa uang yang diambil dari panitia itu adalah uang yang jelas-jelas digunakan untuk sarana kesyirikan terlebih ataupun kemaksiatan. Katakan tidak. Mah dingapunten Mas, kalau nek damel niki tak mboten, nek damel liyane monggo, arep gawe jebolan aja damel tumbas cek dan lain sebagainya silahkan. Karena ini mubah. Tapi kalau di situ sudah jelas-jelas ini uang ini untuk apa? Untuk sarana perbuatan maksiat, terlebih perbuatan kesyirikan, maka kita harus berani untuk mengatakan tidak. Boten sah ilmu, boten usah ilmu. Karena penyakit ilmu itu bahaya. Kita lihat siapa yang paling berperan di dalam dakwah dan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Siapa? Paman Nabi siapa? Abu Thalib. Luar biasa Pak Abu Thalib ini, Masya Allah luar biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau disakiti ini Abu Thalib ini menjadi orang yang pokoknya sing wani nganu Nabi urusannya dengan saya Abu Thalib. Sampai menjelang nazar, sampai menjelang meninggal, maka Nabi itu sudah mentalkin, sudah menuntut dia supaya kemudian mengucap kalimat syahadat. Minggu sini ada Nabi, minggu ini siapa Pak? Abu Jahal. Nyodonge wis ngerti nek Nabi itu benar. Saya tahu kalau ini itu jalan yang benar. Tapi nyong iru karo siapa? Abu Jahal. Penyakit ibu itu bahaya. Penyakit orang kepenaan gitu kan. Orang kepenaan. Udah berani ngaji sing apa ikut aliran yang macam-macam gitu kan. Katakan dengan tegas, jangan mau. Karena ini prinsip daripada ajaran kita. Jadi kita wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong ya kan dalam perbuatan ismi wal udwan dan permusuhan. Perbuatan buruk dan permusuhan. Tidak boleh seperti itu. Mata ini pelajaran yang berikutnya. Ini kita harus berlepas diri. Tapi tentu kemudian semampu kita. Dan tadi kata kuncinya adalah jangan ibuk dengan urusan akidah. Kalau kemudian kita ikut-ikutan, nanti siapa yang mau bertanggung jawab? Kan gitu. Nah, itu nanti ada tafsirnya sendiri. Baik, ini pelajaran yang berikutnya. Maka pelajaran yang terakhir dari hadis yang kemarin kita sampaikan, semua akan dipermasalahkan pada satu urusan, yaitu kejujuran niat. Pada akhirnya orang yang ditenggelamkan tadi, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Kalau niatnya memang menghancurkan Ka'bah, maka Allah akan adab. Tapi kalau niatnya hanya kebetulan bareng saja dengan kafilah itu, maka tidak pernah Allah itu mendolimi hamba-hambanya. Jadi semua akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita masing-masing. Semua akan direpotkan dengan niat kita masing-masing. Ngaji itu niatnya apa dan lain sebagainya, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran hadis yang kedua, saya kira cukup. Dan kita masuk kepada pelajaran hadis yang berikutnya. Dari
Kemarin siapa? Yang ahli IT. Adiknya Mas Dwi ada? Di mana? Enggak ada bisa FNIV-nya. Di mana? Ada Mas? Absen. Oh ya. Repot Pak, sarananya serba seperti ini. Ini bisa ya. Itu berupa Word ya. Pak Revan minta tolong, ada absen juga, ada yang ada IT. Mas Oni, minta tolong Mas Oni. Baik, minta tolong. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Saya bacakan begini di awal-awalnya, FNP-nya pada bisa duplikatnya ke sana biar langsung itu loh, ini kan muncul. Ini kan muncul, tapi kalau di langsung keluar muncul. PDF ada? Hah? PDF. Ini nggak usah, ini tinggal di biasanya muncul. Tadi pakai apa? PowerPoint sekarang pakai PowerPoint. Sudah. Masuk di Biasa lagi. Ya, minta tolong. Ya, namanya duplikat. Nah, coba. Nah, ini. Ayo. Nggak ada. Nggak bisa. Baik. Bapak Ibu rahimahumullah, ini mestinya kalau ditampilkan sangat bagus sekali. Pelajaran hadis yang ketiga, saya bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah. Aisyah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya. Qalat, Aisyah ini mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Sekali lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah setelah apa? Fathul Makkah. Jadi kalau kita gambarkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian sahabatnya dahulu pernah hijrah ke Ethiopia, tapi Nabi tidak. Kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Yang sudah haji berapa jam Makkah Madinah? Perjalanan 4 jam, 4-5 jam. Saya tadi ini dari kota Makkah kemudian ke kota Madinah. Dan di tahun ke-8 Hijriah maka terjadi Fathul Makkah. Nabi waktu itu bersama para sahabatnya berbondong-bondong, mereka kemudian kembali ke kota Makkah. Ini namanya Fathul Makkah, terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Dan setelah itu kata Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Makkah. Ustaz, berarti
Sementara sekarang ini sedang ngetren, yuk kita hijrah, yuk hijrah, yuk hijrah. Ini kan tren. Katanya nggak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maka di sini diterangkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang atau tidak memperkenankan para sahabat-sahabatnya untuk hijrah. Tapi hijrah yang dimaksud itu bukan hijrah secara umum. Kalau hijrah secara umum ini masih ada. Sebagaimana kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, anal hijratan lam tabatila bil fath, bahwa hijrah itu yang makna hijrah yang sesungguhnya itu tidak menjadi tidak ada dengan adanya Fathu Makkah. Apa arti hijrah? Hijrah itu berpindah. Berapa? Paling tidak ada 3 pembagian hijrah. Hijrah dari kota kufur, dari negeri yang di situ banyak kemaksiatan, menuju negeri yang Darul Islam, negeri yang di situ ditegakkan syariat Islam. Hijrah dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kembali kepada perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hijrah. Atau hijrah secara person, secara individual. Siapa tinggal di sana kok repot Ustaz. Kenapa? Karena kiri kanan saya penuh dengan kemaksiatan, itu hijrah juga. Nah, yang dimaksud tidak ada hijrah lagi itu bukan hijrah itu. Karena hijrah ini akan senantiasa ada. Hijrah itu akan senantiasa ada manakala kemudian taubat itu masih berlaku. Dan taubat akan senantiasa berlaku sampai kemudian matahari itu terbit dari arah barat. Artinya apa? Artinya hijrah itu senantiasa ada. Hijrah tadi ya. Kapan batas hijrah? Hijrah sudah tidak ada lagi manakala taubat sudah tidak ada. Dan taubat tidak akan berlaku manakala matahari terbit dari arah barat. Artinya hijrah ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Taubat itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Dan unik, kalimat perintah taubat itu unik. Satu-satunya perintah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran itu, yang disuruh cepet-cepet itu adalah taubat. Wasari'u ila maghfiratin minallah. Maka bersegera kamu di dalam mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna hadis ini adalah menerangkan bahwa hijrah sudah tidak ada lagi. Hijrah yang mana? Hijrah dari keluar kota Makkah, baik menuju kota Madinah ataupun menuju Ethiopia. Ya, waktu itu nanti diterangkan sama Ustaz Agus ya. Karena saya nanti nabrak kalau menerangkan Fathu Makkah, menerangkan tentang hijrah, nanti nabrak materinya Ustaz Agus. Ini nanti akan diterangkan dalam Sirah Nabawiyah. Akan tetapi, ya, ini akan tetapi ya, walakin jihad wan niyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah sudah tidak ada. Yang ada saat ini adalah
jihad wan niyah. Jadi hijrah dihilangkan, sebagai pengganti hijrah adalah apa? Pertama, jihad. Yang kedua, niat. Wa idastunfirtum fanfiru, maka ketika kamu diperintahkan untuk berjihad, fanfiru, maka berangkatlah untuk berjihad. Ini perintah untuk jihad. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kabar gembira tentang kisah Fathu Makkah. Besok kita bahas Fathu Makkah. Kemudian yang kedua adalah kesedihan. Sesungguhnya ada kesedihan, Pak. Satu sisi ini merupakan kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Oh iya, karena setelah Fathu Makkah sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, maka insya Allah Makkah ini akan senantiasa menjadi Darul Islam, negara Islam. Sebelum Fathu Makkah orang tidak berani, kan? Orang tidak berani untuk sholat, untuk sujud di depan Ka'bah, tidak berani. Bagaimana kisahnya mereka, ada yang disiksa, ada yang tusuk dan lain sebagainya. Besok kita bahas itu. Tidak berani. Dan setelah Fathu Makkah, maka kaum muslimin pada waktu itu sampai hari ini mereka semua secara bebas, secara aman melaksanakan ibadah, sholat, tawaf di Ka'bah. Ini kabar gembira. Tapi satu sisi ada kabar sedih. Apa kabar sedihnya kira-kira? Apa kabar sedihnya kira-kira? Kabar sedihnya adalah kita semua dan orang-orang waktu itu setelah adanya Fathu Makkah, mereka tidak bisa mendapatkan pahala hijrah. Sekali lagi, orang-orang waktu itu dan kita hari ini juga tidak bisa mendapatkan pahala hijrah. Apa pahalanya hijrah? Apa luar biasanya hijrah? Nanti dibuka pada Quran surat Ali Imran ayat 195. Ali Imran 195. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhannya mengabulkan, Tuhan mereka ya, bahwasanya aku Tuhan mereka itu la adi'u amal, tidak akan pernah memperingan, tidak akan pernah meremehkan pahala yang itu dilakukan oleh seorang hamba berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah meremehkan itu. Allah sangat betul-betul menghargai apa yang kita lakukan. Min dzakarin aw untha, baik dari golongan laki-laki maupun golongan perempuan. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Ini kembali kepada kisahnya hijrah itu tadi ya, dari kota Makkah ke kota Madinah. Wa akhriju min diyarihim, dan orang-orang yang diusir ya, terusir dari kampung halaman mereka, atau orang-orang yang tersakiti fi sabili karena berpegang pada agamaku, wa qatalu, atau orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa qutilu, atau orang-orang yang terbunuh di medan jihad. Au kafiranna amalakum sayyi'atukum, maka sungguh kami, kata Allah, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, akan menghapuskan kemaksiatan mereka. Wa akhirhum jannatin tajri min tahtiha
surga Allah Subhanahu wa taala. Sinten mau sing angsal ini? Siapa yang dapat ampunan dari maksiat-maksiat yang dilakukan? Siapa yang dapat ampunan dan diberi surga? Siapa tadi? Orang yang berhijrah, orang yang disakiti karena menegakkan agama Allah, orang yang terusir dari kampung halamannya karena menegakkan kalimat Allah, orang yang berjihad ini juga dapat, orang yang terbunuh dalam medan perang ini juga dapat. Semua itu akan diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang saya garis bawahi adalah hijrah. Jadi kita tidak bisa mendapatkan pahala seperti mereka. Ini surat Ali Imran ayat 195. Nanti dibuka lagi di rumah atau ayat 100. Wasabiqunal awalun, dan orang-orang dari as-sabiqunal awalun, orang yang masuk Islam pertama kali, ya, mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, baik dari golongan muhajirin, orang-orang yang berhijrah itu tadi, wal ansar, atau orang-orang yang menjadi penolong agama Allah. Ansar itu orang-orang Madinah. Walladzina tabauhu bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi orang yang mengikuti Nabi, orang yang mengikuti sahabat Nabi, baik dari kalangan muhajirin, baik dari kalangan ansor. Maka Allah ridho terhadap mereka. Waradu'an wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ini. Di sini kita melihat yang pertama kali disebut siapa? As-sabiquna awalun, para sahabat. Siapa para sahabat yang dimaksud? Baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Kinten-kinten Pak. Kinten-kinten. Siapa orang selain Nabi ya yang mendapatkan pahala yang paling banyak? Kira-kira siapa? Siapa kira-kira? Orang yang mendapatkan pahala yang paling banyak di antara manusia yang ada adalah mereka para sahabat. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan, kamu jangan mencela sahabat-sahabatku. Sebab apa? Sebab kamu tidak akan pernah bisa menandingi pahala mereka. Walaupun kamu berinfak dengan gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjang membentangnya sekitar 8 kilo. Berarti berapa itu beratnya? Kira-kira berapa itu? Seberat itu dengan emas kamu tidak akan bisa. Bahkan amal kebaikan mereka dengan kebaikan kamu yang sebanyak itu, barangkali kamu tidak bisa untuk menyaingi kebaikan mereka. Walaupun satu mut. Jadi kita punya pahala sebesar gunung Uhud itu, mereka punya satu mut atau setengah mut saja. Setengah mut itu berarti setengah ini loh, setengah apa? Ya setengah ini ya, setengah gegem lah. Tidak bisa. Jangan sekali-kali kamu mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka memiliki salah, ya wajar, mereka manusia. Tapi kita jangan pernah mencela mereka. Baik, ini bercerita tentang hijrah Nabi dan pahala yang didapat kepada mereka yang sangat luar biasa. Lalu ternyata di sini poin yang ingin kita sampaikan adalah ternyata yang namanya jihad dan yang namanya niat itu menjadi solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bagi mereka dan bagi kita yang tidak bisa mendapatkan pahala berhijrah. Jadi hijrah ini pahalanya luar biasa. Dan tidak ada hijrah yang dimaksud setelah Fathu Makkah itu tadi. Dan itu diganti oleh Nabi SAW dengan apa? Dengan jihad dan niat. Kalau jihad kita tidak bahas, belum bahas. Kalau niat, ini yang malam hari ini menjadi benang merahnya adalah niat. Kata Nabi kita SAW, berapa banyak amalan yang sedikit itu tapi dia bisa mengalahkan amalan yang banyak. Nanti panjenengan dibuka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwaluhum, harta mereka, fi sabilillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kama tadi habatin, seperti satu butir, biji ya, seperti satu biji. Ambatat sab'an sanabila, satu biji itu dia berkembang menjadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap satu cabang ini, kalau tadi 1 malih pitu, setiap satu ini dia akan jadi 100. 100 pinten niku? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Saya baca dalam tafsir. 1 dilipat gandakan menjadi 700 ini sesuatu yang pasti. Tapi di akhir ayat Allah katakan, wallahu wasi'un alim, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala itu liman yasha, kepada siapa yang ia kehendaki. Terus panjenengan infak 1000, kalau hitung-hitungan itu jadi berapa? 70.000. 700 ya? 700.000. Itu sesuatu yang pasti. Tapi di akhir Allah yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Apa rahasianya? Rahasianya ternyata ada dalam seberapa ikhlas dia beramal. Artinya urusan nomor 4, urusan niat. Betapa banyak orang yang infak 1 juta kalah dengan orang yang infak 1000. Niat. Bahkan para ulama ini seperti Sufyan As-Tsauri itu mengatakan bisa tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada kemudian memperbaiki niat. Ada satu lagi, saya lupa namanya, tapi beliau berkata begini, saya menghabiskan waktu 40 tahun untuk kemudian talhisun niat, mengikhlaskan, memperbaiki kualitas niat. Berapa? 40 tahun itu ulama. Tapi ini jangan menjadi alasan lalu kayak para ulama, kayak Sufyan As-Tsauri aja repot, apalagi kita nek ngono wis lah sing biasa-biasa saja, ndak begitu. Maksudnya apa? Mereka ini sudah mengawali. Lah kalau kita kemudian beralasan dengan itu, lantas kemudian
kemudian kita tidak berusaha memperbaiki niat, jupura mulai ya ini kan yang menjadi kerugian. Jadi niat ini menjadi solusi, Pak. Niat ini menjadi solusi. Sekalipun yakin niat itu sebaik-baik apapun kita melakukan niat, kita tidak akan pernah bisa melampaui kebaikan para sahabat Nabi, terutama sahabat Nabi yang berhijrah tadi. Tapi pahala yang besar itu ditiadakan, hijrah itu sudah tidak ada lagi, dan diberi solusi berupa apa? Berupa niat. Akan tetapi setelah Fathu Makkah adalah jihad dan niat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu muttafaqun alaih. Dan insya Allah ini adalah materi daripada hadis yang nomor 3 dari kitab hadis yang kita pelajari. Insya Allah malam Sabtu besok kita akan ngaji masalah sirah nabawiyah, yaitu akan disampaikan oleh Ustaz Agus Walidin. Saya kira materi kita cukup sampai di sini. Jadi tema kita adalah berapa banyak orang yang beramal dengan amalan yang luar biasa, tetapi amalan itu ternyata kalah dengan orang yang beramal secara kuantitas dia sedikit, tapi secara kualitas dia bisa mengalahkan yang banyak. Dan kita juga tidak bisa beralasan, wah nek ngono berarti nganu saja. Daripada saya amal ukeh ning ora ikhlas, nek ngono aben amal sithik ning ikhlas benar. Udah bisa seperti itu. Justru ketika kita ikhlas soyo ukeh itu kan. Bukan kemudian kok ikhlas ke angel nek ngono saya lah tak sedikit saja daripada aku infak 100.000. Ya kan hitung-hitungan kan jadinya kan. Dari penting baik, saya ikhlas 1.000 nih, ikhlas. Ini juga tidak tepat. Justru ketika keikhlasan kita semakin tinggi kepada Allah, maka semakin banyak kita mensedekahkan harta yang kita miliki. Keikhlasan kita semakin banyak kepada Allah, semakin banyak kita beramal. Dan ada satu poin sebagai penutup kajian kita malam hari ini. Ini satu penyakit umat yang sering saya sampaikan. Si A punya bisnis, kemudian masjid ini atau tempat ibadah yang lain atau sekolah, dia order dari si A tadi. Kemudian disampaikan begini, Mas, ngerti dewe toh? Ini kan buat masjid. Yo nek gawe masjid njaluk potongan lah. Paling tidak ya minta 20% atau 30% atau separuh harga lah. Kan dengan karo ibadah. Nah, seperti itu. Ini sering terjadi. Saya katakan itu dolim, Pak. Itu apa? Dolim. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah, Mas, ini dari masjid. Saya order ke tempat jenengan, berapa harganya? Kasih formal. Jangan dipotong di jalan. Kalau dipotong di jalan kasihan, ini yang dipotong. Muslimnya si A tadi dia dapat badi, Pak. Dan badi itu kemudian, laba itu kemudian buat menghidupi anak istri dan oleh turahan. Nah, turahannya ini baru kemudian disedekahkan. Anak kabeh ibadah bangkrut gitu. Seperti itu kan. Repot. Ini penyakit umat. Dan saya tidak mau seperti itu. Saya paling tidak suka dengan malaikat. Mas sama ngaji. Iya, gandeng ngaji. Ikhlas ya. Padahal
di ilmu-ilmu yang lain, matematika, fisika dan lain sebagainya, kita enak bayar orang. Wah, suatu kali pertemuan 30 ada yang 50 ribu, ya kan? Sementara ngaji, ya kan? Apalagi di kampung-kampung jalur irongeu, orang betul kan repot. Jadi ropopo ngaji itu, mas repot. Padahal pengajarnya juga dia butuh yang digunakan untuk keseharian. Ini satu kritikan buat saya secara pribadi dan buat kita semuanya. Bahkan saya berharap bahwa alam nanti tahun berapa masjid itu dia dipimpin oleh direktur, digaji. Orang kaya ngono carane ada jadi ketua takmir kabeh gitu kan. Enggak, kita punya seleksi. Boleh jadi ketua takmir. Syaratnya A, B, C, D ya itu. Apa syaratnya? Misalnya paling tidak punya hafalan 15 juz contoh, ini misalnya kan gitu. Apa kerjanya? Oh, kerjanya nanti mendata dan banyak kerjanya. Dan itu dipertanggungjawabkan kepada umat. Kalau tidak gitu umat ini mundur terus. Kalau tidak gitu umat ini akan tertinggal terus. Masa orang-orang yang nyusewu ya di perkantoran mau jadi marbot aja paling tidak ijazah SMP atau SMA, seleksinya A, B, C, D, joblistnya jelas A, B, C, D, gajinya jelas, tunjangannya jelas. Ya, kita masjid masa mau malaikatan terus. Ini satu kritikan. Jadi itu yang menjadi satu pemikiran saya, mudah-mudahan besok bisa terkabul dan tidak usah iri, kan tidak ada iri. Karena aku tak liren aja buat gawe nang masjid, boleh ke masjid, tapi syaratnya apa tadi sudah kita tentukan. Nah, begitu. Ini menjadi bagian dari mudah-mudahan masjid ini akan berperan untuk kemajuan umat. Kalau masjid sudah bisa profesional seperti itu, bahkan lebih profesional dari ilmu dunia hebat. Tapi kalau masjid selamanya dipandang sebelah mata, disebut sebagai satu ibadah malaikatan, selamanya masjid akan tertinggal, tidak akan pernah maju, tidak akan pernah maju. Demikian, barangkali ada pertanyaan? Cukup? Ya, insya Allah pertemuan mendatang kita akan kembali ke akidah ya, jadi belajar tentang sebagian nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hijrah tadi, bisa menerapkan menjadikan Al-Amin ini menjadi satu masjid yang tidak konvensional lagi, tapi masjid yang benar-benar dia akan memiliki pemberdayaan untuk umat, dan masjid yang benar-benar profesional, tidak sekedar masjid yang dianggap sebelah mata. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Setelah ini kalau ada diskusi silakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.